Halo, kembali lagi bersama aku, Chris. Jadi, di video kali ini aku akan membicarakan tentang sejarah masker, jenis, dan kegunaannya. Menurut Kemenkes RI, jenis masker dapat dibagi menjadi dua fungsi. Pertama, masker partikel, yang dapat menyaring udara dari partikel kecil 0,3 mikro. Yang kedua, masker kimia, yang berfungsi untuk menyaring udara yang tercemar. Nah, apa sih itu masker? Masker adalah alat yang difungsikan untuk menghalau partikel yang dapat mengkontaminasi udara yang kita hirup. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke sejarah masker di Eropa. Pada masa Renaissance sekitar abad ke-16, orang-orang melilitkan kain untuk menutupi hidung dan mulut di Prancis pada saat wabah pes bubo melanda. Lalu pada abad ke-17 ditemukan desain topeng yang mana memiliki bagian yang menyerupai paruh burung. Dan ruang yang terdapat di paruhnya dapat diisi dengan wewangian seperti rempah atau aneka bunga. Pada tahun 1897, seorang dokter bedah asal Prancis, Paul Berger, menggunakan masker dari sapu tangan yang dikaitkan pada wajah untuk mencegah agar droplet atau bersinnya tidak jatuh ke pasien selama operasi. Di sisi lain, kita beralih ke sejarah masker di Asia. Pada tahun 1910, pada saat wabah pes bubo menyerang Cina Utara, Kekaisaran Cina mencoba untuk melakukan penelitian penyebaran wabah pes bubo. Setelahnya, Dr. Wu, dokter yang ditunjuk oleh Kekaisaran Cina untuk melakukan penelitian terhadap wabah pes, menyimpulkan bahwa udara adalah wadah untuk penyebaran wabahnya. Dr. Wu pun memodifikasi masker yang pernah ia lihat sebelumnya, dibuat dengan kain kasa dan kapas, ditambah lapisan kain untuk menyaring udara. Pada tahun 1911, produksi masker Dr. Wu mengalami peningkatan pesat. Bahkan pada saat flu Spanyol melanda Amerika Serikat, tahun 1918 masker ini pun digunakan untuk mengurangi penyebaran wabahnya. Setelahnya, masker terus mengalami modifikasi dan dikembangkan bentuk, jenis, dan kegunaannya. Nah, apa aja sih jenis masker dan kegunaannya? Pertama, jenis masker kertas. Masker ini berbahan kasar seperti kertas dan hanya bisa dipakai sekali saja. Belum ada penelitian yang memaparkan khusus kegunaan dari masker ini. Jenis kedua adalah masker kain. Biasanya masker kain bisa dicuci dan digunakan lagi. Masker kain memiliki kegunaan untuk melindungi penggunanya dari droplet atau percikan air liur atau dahak. Ketiga, jenis masker bedah. Umumnya digunakan pada saat melakukan pembedahan atau prosedur medis. Nah, fungsi dari masker ini juga untuk melindungi penggunanya dari percikan air liur atau batuk. Dan dapat digunakan juga untuk orang yang sakit agar tidak menularkan penyakitnya lewat tetesan air liur. Selain 3 jenis masker yang biasanya kita lihat, masih ada masker jenis lain seperti masker seri N yang biasanya digunakan di lingkungan yang bebas partikel minyak. Masker seri R dapat digunakan di lingkungan yang mengandung partikel minyak dan partikel non-minyak dengan batas waktu tertentu. Masker seri P dapat digunakan di lingkungan yang mengandung partikel minyak dan partikel non-minyak dengan batas waktu penggunaan ditentukan oleh produsen. Dan sekian videonya. Jangan lupa komen untuk jenis masker yang lain yang tidak disebutkan di videonya dan juga kegunaannya. Support aku dengan subscribe channelnya dan terima kasih sudah menonton videonya.